Tes, cek. Tes 1, 2. Shalom. Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali ibadah 2 penyembahan Selasa 3 Juni 2025. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Kita undang hadirat Tuhan, kita angkat puji-pujian. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah.
Jadikan Kan aku mesbah doamu bagi keselamatan, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Kita berdoa. Haleluya. Inilah kami Tuhan telah hadir dalam bait-Mu yang kudus. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan supaya ibadah ini Engkau urapi, Engkau berkati. Semua yang hadir mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mengubah yang gelap menjadi terang, sehingga masa depan kami semakin indah di dalam Tuhan. Dan yang masih bergegas tibakan dengan selamat, kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Yesus. Kami perintahkan Engkau hanya semua darah Yesus menguduskan ruangan ini. Hati pikiran kami dikuduskan oleh Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Satu hal. Bukan. Yang satu lagi. Satu hal yang kurindu. Ya. Satu hal yang kurindu. Nah, sebentar. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, yang tadi udah benar. Ya. satu Hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kur. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, kita ganti nyanyian. Tahukah kau tubuhmu rumah Allah?
Tahukah kau tubuhmu rumah Allah? Tahukah kau tubuhmu rumah Allah? Tahukah kau tubuhmu rumah Allah? Tahukah kau tubuhmu rumah Allah? Tahukah kau tubuhmu rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang hidup, dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kesukaan. Engkaulah rumah Allah yang hidup. Ya ku tahu akulah rumah Allah. Ya ku tahu akulah rumah Allah. Ya ku tahu akulah rumah Allah. Akulah rumah Allah yang hidup. Tubuhmu rumah Allah. Tahukah kau tubuhmu rumah Allah? Tahukah kau tubuhmu rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang hidup. Ya ku tahu akulah rumah Allah. Ya ku tahu akulah rumah Allah. Ya ku tahu akulah rumah Allah. Engkaulah rumah Allah yang hidup, dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kesukaan. Engkaulah rumah Allah yang hidup. Kita pakai berdiri, kita mau mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadikan aku rumah doamu. Jadikan aku rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah buku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang agar menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang
menyembahmu. Kita tukar kepala, mimbar saya serahkan kepada darah pendeta muda adas itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau memanggil kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi rumah doa bagi segala suku bangsa. Dan biarlah Tuhan kami pada kesempatan malam ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kuasai kami dengan roh-Mu, dan pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi kami sekalian. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami mengusir kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka kitab kita dalam Mazmur 26. Kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Temanya pada hari ini, aku cinta pada rumah Tuhan. Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya, cukup sampai situ. Ya, jadi tempat kediaman Tuhan atau rumah Tuhan, ya. Dalam Alkitab beberapa disebut ada tempat kediaman Tuhan di bumi, ya. Ya, pertama kita mendengar istilah Betel, ya, istilah gunung juga disebut tempat kediaman Tuhan, ya, sampai istilah di dalam kemah suci atau tabernakel itu dikenalkan pada zaman Musa. Jadi ada Betel, ada gunung, terutama yang sering kita dengar Gunung Sinai, dan juga ada Pondok Daud. Dan pada zaman hakim-hakim ada namanya Silo. Ya, setelah itu zaman raja-raja barulah disebut Bait Allah. Dan juga tempat kediaman Tuhan disebut juga Yerusalem. Ya, jadi kita akan lihat sekarang ada beberapa tempat kediaman Tuhan. Ya, tempat kediaman Tuhan. Yang pertama adalah tempat kediaman Tuhan secara jasmani. Ya. Jadi dalam kisah di mana Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat Israel, jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga meneladani, ya, membuat teladan untuk kita teladani bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, terutama di Bait Allah, ya, dalam Matius 26 ayat 55. Ya, Bait Allah secara jasmani. Ya, kita bisa sebut saja di sini gereja, ya, tempat kediaman Tuhan. Ya, pada zaman Israel adalah Bait Allah secara fisik. Dan Tuhan membuat teladan, ya, bahwa Dia tiap-tiap hari duduk di Bait Allah. Matius 26 ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Ya. sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Ya. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait ya. Allah. Jadi jangan bilang, oh kita tidak perlu ibadah, ya, tidak perlu datang ke gereja. Ya, padahal di sini Tuhan membuat satu teladan sampai tiap-tiap hari mengajar di Bait Allah. Ya, cukup sampai situ. Ya, bahkan dalam Lukas 2, boleh? Lukas 2 ayat 40
Lukas 2 ayat 49. Ya, Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Ya, Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? ya, salah. Waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun, pada saat itu Maria dan juga Yusuf sedang ke bait Allah, dan ketika mereka pulang dilihat Tuhan Yesus tidak ada. Ya, mereka mencari-cari dan sudah 3 hari mereka mencari-cari, mereka menemukan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus ada di bait Allah, dia sedang duduk di tengah-tengah, dan Tuhan Yesus mendengarkan perkataan alim ulama, dan Tuhan Yesus juga mengajukan beberapa pertanyaan, dan sampai semua orang tercengang-cengang dengan kecerdasan ya Tuhan Yesus. Dan ketika orang tuanya melihat, ya, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, sehingga membuat orang tua cemas, ya, tapi Yesus berkata, mengapa kamu mencari aku? Ya, ini yang dikatakan Tuhan kepada orang tuanya, mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, baik secara jasmani kita harus tetap berada dalam rumah Tuhan, ya, gereja. Nah, kita akan lihat, ya, jadi yang pertama, tempat atau bait Allah ini adalah menunjuk secara yang jasmani, ya, secara kita fisik semacam ini, ya. Tapi bagaimana cara kita menunjukkan kecintaan kita kepada rumah Tuhan secara jasmani? Yang pertama atau yang A, ya, yang adalah tekun dan setia di dalam bait Allah. Ini tangga pertama, ya. Jadi bait Allah itu nanti akan kita lihat ada 3 macam, ya. Kalau kita mau masuk bait Allah yang ketiga, kita harus masuk dulu bait Allah yang pertama. Ada tangga yang pertama harus kita cintai, yaitu bait Allah secara jasmani, ya, yaitu gereja tempat kita digembalakan. Yang pertama kita menunjukkan kesetiaan dengan cara tekun dan setia di dalam bait Allah dalam Mazmur 42, ya, ayat yang keempat. Mazmur 42 ayat yang 4. Ya. Air mataku menjadi makananku, Ya. siang dan Ayat malam. yang ke-5 ya, 5 ya. Ayat yang kelima. Ya, Inilah yang hendak kuingat. Ya, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Ya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ya, teruskan. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Ya, jadi datang ke rumah Tuhan itu harus cepat, tidak boleh terlambat, dikatakan di sini, ya. Cepat-cepat melangkah ke rumah Allah. Teruskan. Dengan suara sorak-sorai, Ya. dan nyanyian syukur. Ya, cukup sampai situ. Tambah Mazmur 84 ayat yang ke-11. Ya. Mazmur Seperti 84. lagu tadi, lebih baik, ya, Mazmur 84 ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Tapi kita baca di ayat yang 11 kalau di Alkitab. Sebab lebih baik suatu hari di pelataranmu. Ya, Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, teruskan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, jadi di sini Daud membandingkan betapa bergunanya, betapa indahnya satu hari di tempat pelataran Tuhan, ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, tempat lain ini apa? Tempat shopping, tempat tempat main, tamasya, semua itu tidak ada artinya. Tapi Daud berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Ya, di pelataran saja sudah membuat sukacita Daud, apalagi masuk ke dalam bait Tuhan, bait Allah. Terus lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Ya, Allah. lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah. Teruskan. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, daripada di kemah-kemah orang fasik. Ini yang menjadi kecintaan Daud kepada rumah Tuhan, ya.
secara fisik. Ya, Daud sudah tunjukkan. Jadi yang paling sederhana itu kita cinta sama Tuhan, kita ibadah. Ada orang bilang nggak usah ibadah, saya cinta sama Tuhan cukup berdoa di rumah tok. Ya, baca kitab dan lain sebagainya. Ya, padahal Daud dan juga Tuhan meneladani bahwa lebih baik di dalam rumah Tuhan 1 hari dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada rumah Tuhan secara jasmani? Yang pertama, tekun dan setia di dalam bait Allah. Ya, dan ini adalah salah satu tempat yang kita harus rindukan. Ada amin? Ya. Yang B sekarang, masih yang poin pertama ya. Jadi rumah Tuhan itu ditunjukkan secara jasmani. Bagaimana menunjukkan kecintaannya? Yang A, kita tekun setia. Dan yang kedua, memperhatikan bait Allah secara jasmani. Ya. Jadi dalam 1 Tawarik 29 ayat 3. Jadi dari banyak raja-raja, dari banyak nabi-nabi, Daud ditanamkan dalam hatinya bagaimana Daud ini benar-benar mengasihi Tuhan sampai benar-benar cinta kepada rumah Tuhan. Bahkan ada istilah cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 3. Satu Tawarik 29 ayatnya yang ke-23. Ya. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Lagi pula. Ayat yang ketiga. Ya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Ya. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi memperhatikan rumah Tuhan secara jasmani. Nah, di sini korban secara jasmani juga. Ya. Nah, jadi Daud ini benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, dan misi Daud pada saat itu dia mau membangun rumah Tuhan luar biasa. Ya, dari emas, perak, dia dulu berkorban bagi Tuhan. Ya, dia dulu berkorban bagi Tuhan. Ya, ini secara fisik, secara jasmani. Nah, kita bisa mencintai Tuhan, rumah Tuhan, ya, dengan cara memberikan persembahan bagi rumah Tuhan. Ya, itu salah satu contohnya, salah satu cinta kepada rumah Tuhan. Yang ketiga, salah satu yang C, ya, berdoa untuk rumah Tuhan, di mana kita tergembala atau di mana kita bergereja, berdoalah untuk gereja itu. Ya, dalam Mazmur 122 ayat 6. Nah, ini tugas kita juga. Jadi ada berbait Allah secara jasmani, kita juga berdoa. Mazmur 122 ayatnya yang ke-6. Ya. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Ya, berdoa Biarlah, juga untuk GBS Firdaus misalnya, seperti itu ya. Ya, jadi bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk bait Allah secara jasmani. Dan gereja-gereja lain, ya kita berdoa supaya mereka di sini sejahtera. Ya, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, teruskan. biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ya, teruskan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. Ya. Dan sentosa di dalam purimu. Ya, jadi kesejahteraan itu di lingkungan tembok, karena orang luar itu tidak bisa melihat dalam. Ya, mereka hanya bisa melihat tembok. Oh, ini tembok GBS Firdaus misalnya, ini tembok gereja. Ya, kita doa supaya ada kesejahteraan. Di sini kesejahteraan di sekitar. Nah, makanya gereja harus menjadi dampak bagi sekitarnya. Ya, seperti di Cimindi juga, ya, setiap berapa bulan mereka tidak tahu isinya, tapi bisa melihat temboknya dari luar.
Ya, apakah tembok ini menjadi berkat atau tidak? Ya. Jadi berdoa untuk gereja, kesejahteraan gereja. Ya. Yang C, berdoa untuk gereja di mana tergembala, terutama rumah Tuhan itu harus menjadi tempat kemuliaan. Ya, tempat kemuliaan. Ya, walaupun bait Allah ini hanya sebagai simbol ya, keberadaan Tuhan, tapi jangan sampai jadi batu sandungan. Ya, jangan jadi batu sandungan. Itu yang C, berdoa untuk rumah Tuhan di mana kita tergembala. Dan semua gereja-gereja Tuhan supaya mereka yang melihat temboknya mendapat kesejahteraan. Dan yang selanjutnya, yang D, melayani dalam rumah Tuhan. Yesaya 38 ayat 20. Yesaya 38 ayat yang ke-20. Ya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Ya. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ya, nah jadi di sini tanda kita diselamatkan oleh Tuhan, kita juga mau melayani Tuhan. Di sini melayani. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ya, sekalipun kita mungkin banyak kesibukan, nah kita harus juga memperhatikan rumah Tuhan dengan cara melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Seumur hidup kita. Ya, tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Sampai kematian menjemput kita, pasti tetap melayani Tuhan. Ya. Jadi ada beberapa poin cara kita cinta kepada rumah Tuhan. Sekarang yang D atau yang E ya, yang E. Menjadi tempat persekutuan tubuh Kristus. Ya, tempat kita bersekutu. Ya, tempat kita bersekutu. Ya, karena persekutuan kita ketika diselamatkan kita dipanggil Tuhan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Ya. Ingat ada beberapa tali yang harus kita ikatkan dalam persekutuan. Saling mengasihi, sudah bagi? Saling melayani. Nah, saling ada damai sejahtera. Itu persekutuan. Ya. Nah, kita diuji sekarang ketika kita dalam masuk persekutuan, kalau kita mau punya 3 ikatan saling melayani, ya ada ikatan juga damai sejahtera dan ada ikatan kasih satu dengan yang lain. Ya bahkan ada dikatakan kita itu punya kasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, nah itu yang pertama. Jadi ada tempat kediaman Tuhan, yaitu rumah Tuhan secara jasmani. Ya. Sekarang yang kedua sekarang. Bait Allah secara rohani. Ya, bait Allah secara rohani. Nah, kita akan lihat ada beberapa nama yang disebutkan dalam Alkitab. Ya. Yang menjadikan rumah Allah secara rohani ini menjadi rumah, yaitu dalam diri kita. Ya, jadi rumah Allah, bait Allah adalah diri kita. Nah, kita lihat ada beberapa nama di dalam kita mengetahui nama lain selain bait Allah. Nah, kita lihat yang pertama atau yang A. Disebut juga bait Allah adalah bait suci. Ya, bait suci. Dalam Keluaran 25 ayat yang ke-9. Ya. Keluaran 25 ayat yang ke-9. Keluaran 25 ayat yang ke-9. Ya.
menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi disebut kemah suci, bait suci. Ya. Jadi ini adalah salah satu nama dari tempat kediaman Tuhan, yaitu bait suci. Apa artinya? Ya. Jadi bait suci adalah kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang suci. Ya. Apa yang ada dalam kehidupan kita harus sesuatu yang suci. Ya, ini melalui pikiran kita, melalui perasaan juga, perasaan yang suci, perbuatan juga yang suci, sampai nikah juga yang suci. Ya, jadi setiap kehidupan kita harus mengalami penyucian. Ya. Keluaran 24 ayat yang ke-26. Nah, kita disebut bait Allah. Bait Allah adalah kemah suci atau bait suci. Nah, kita adalah rumah Allah secara rohani. Nah, kita juga harus disebut bait Allah yang suci. Ya, ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Kita harus menjadi bait Allah yang suci. Yang B sekarang, jadi nama lain dari bait Allah, bait suci. Yang kedua, disebut juga rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan. Keluaran 34 ayat 26. Keluaran 34 ayat yang ke-26. Ya. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanamu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Ya. Allahmu. Cukup sampai situ. Ya, jadi disebut juga rumah Tuhan. Ya. Rumah Tuhan, ya, seperti kita semua punya rumah, ya, pasti ada namanya, ya, rumah misalnya si Hombing misalnya, berarti yang pemiliknya si Hombing, dan yang biasa tinggal di situ adalah si Hombing, ya, rumah si Agian, rumah Tobing misalnya, semua, ya, rumah siapa lagi di sini? Rumah Simanjuntak misalnya, nah, itu sudah pemiliknya yang menempatkan juga adalah Simanjuntak misalnya. Nah, begitu ya rumah Tuhan. Nah, kita disebut bait suci, kita juga disebut rumah Tuhan. Ya, artinya di sini Tuhan yang memiliki kita. Ya, ada amin. Jadi dalam di rumah itu Tuhan yang memiliki dan juga Tuhan yang berhadirat di tengah-tengah, di dalam diri kita, dalam rumah kita. Ya. Nah, jadi kehadiran Tuhan dalam diri kita harus diisi oleh kasih Allah. Di dalam diri kita ada kasih Allah, di dalam diri kita ada Roh Kudus, dan di dalam diri kita ada firman Tuhan. Ya, tapi kita lihat di sini, kalau orang datang ke rumah Tuhan di sini, dia mempersembahkan, ya, yang baik kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi rumah Tuhan itu yang B. Sekarang yang C. Disebut juga kemah sembahyang. Ya, dalam Keluaran 38. Keluaran 38 ayat 21. Keluaran 38 ayat 21. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci. Keluaran 38, Keluaran 38 ayat 21. Biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci. Ya, dalam terjemahan lama disebut kemah sembahyang. Ya, kemah sembahyang. Kalau di sini disebut kemah suci, tapi dalam terjemahan lama disebut kemah sembahyang. Ya, jadi di sini rumah doa.
dalam Matius 21 ayat 12. Matius 21 ayat 12. Ya, jadi tempat berdoa. Tempat sembahyang. Matius 21 ayat 12. Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya. Ia membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ya, rumahku akan disebut rumah doa. Terus kan? Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, jadi kemah sembahyang atau rumah doa. Ada yang pertama apa? Bait suci. Yang kedua, rumah Tuhan. Ya, yang selanjutnya rumah doa atau kemah sembahyang. Nah, jadi di sini artinya rumah tempat mempersembahkan korban. Kalau dalam Keluaran 28 ayat 21 dikatakan rumah tempat mempersembahkan korban untuk pekerjaan Tuhan atau rumah untuk mempersembahkan korban. Korban yang Tuhan ingin lihat itu adalah hati yang hancur. Hati yang hancur. Ya, hati yang hancur tidak dipandang hina. Ya, Tuhan ingin lihat hati yang hancur. Hati yang benar-benar mengalami perubahan. Hati yang rendah. Ya. Dan kemah sembahyang juga adalah hati yang gemar dan suka untuk menyembah Tuhan. Berdoa. Ya. Sekarang yang D atau yang keempat, ya. Disebut juga kemah kesaksian. Ya. Kemah kesaksian. Masih di dalam Keluaran 28 ayat 38 ayat 21 tapi tidak perlu dibaca. Ya, kalau dalam terjemahan lama disebut kemah asyahadat. Ya. Kalau artinya adalah kemah kesaksian. Kemah kesaksian. Nah, jadi artinya di sini adalah tempat kediaman Tuhan. Ya. Kita sebagai tempat kediaman Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tempat kediaman Tuhan yang mengasihi Tuhan, pasti ada kesaksian yang nyata di dalam hidupnya. Ya, jadi kemah kesaksian berarti kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, pasti ada kesaksian. Ya, kalau kita menjadi kemah Tuhan, bait suci Tuhan, pasti ada kesaksian. Banyak hal yang bisa kita saksikan. Ya, apa tujuan dari kesaksian? Ya, kesaksian itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jadi bukan untuk diri sendiri, kehebatan diri sendiri. Tapi kesaksian itu tujuannya yang paling utama adalah memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi sesama. Ya. Jadi ketika kita bersaksi, sebenarnya secara kita tidak sadar banyak orang yang membutuhkan kesaksian kita. Karena dari kesaksian kita, mereka bisa dikuatkan. Mereka bisa diangkat dari kejatuhan. Ya, mereka bisa ditolong. Mereka bisa dikuatkan, diteguhkan. Dan kesaksian tujuannya adalah untuk meneguhkan, ya, untuk meneguhkan iman kita, ya, sehingga kita nanti tidak mudah goyah dalam pencobaan.
Ya, dan juga kesaksian juga salah satu tujuannya adalah untuk mengalahkan iblis. Ya, dalam Wahyu dikatakan Wahyu 13, Wahyu 12 ya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Dan yang selanjutnya, ya, kemah atau bait suci disebut juga kemah pertemuan. Ya, kemah pertemuan. Ya, artinya kita bisa menjadi orang-orang yang gemar, suka bersekutu di dalam tubuh Kristus. Ya, beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Jadi ada 3 tempat kediaman Tuhan. Baik secara jasmani Tuhan bisa hadir. Ya, di tengah-tengah ibadah kita. Ya, dalam persekutuan. Dan juga disebut rumah Tuhan adalah kita sendiri, bait Allah. Kita menjadi, tadi dari nama-namanya, kita menjadi bait yang suci, kehidupan yang suci. Kita juga menjadi rumah Tuhan, yang menjadi milik diri kita adalah Tuhan. Dan juga Tuhan yang harus diam di dalam diri kita. Dan disebut juga rumah doa. Kita menjadi orang-orang yang hidupnya suka menyembah Tuhan. Dan juga disebut kemah kesaksian. Dan yang selanjutnya kemah pertemuan. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan dan juga anggota tubuh Kristus yang lain. Sekarang yang ketiga. Ya, jadi tempat kediaman Tuhan. Yang ketiga adalah di sorga. Di sorga, ini tempat kediaman Tuhan yang nyata, ya, yang kekal. Disebut juga banyak, disebut Firdaus, sorga, rumah Bapa, ya, Yerusalem baru. Ya, kita tidak perlu banyak berdebat, ya. Itu nama-nama dari rumah Tuhan, Firdaus, surga, ya. Yerusalem baru. Itu nama-nama rumah Tuhan. Ya, aku telah datang ke Bukit Sion. Bukit Sion juga disebut, ya, rumah Tuhan. Bukit Sion, Yerusalem baru, suatu kumpulan yang meriah. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, ini tempat kediaman Tuhan. Kalau kita ingat tempat kediaman Tuhan, seharusnya kita rindu hidup bersama dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8 sampai yang 10. Tetapi hati kami tabah, Ya, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. ya, kita baca bersama-sama ayat ini. Supaya ini yang menjadi kerinduan utama dalam hidup kita, yaitu bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita baca bersama-sama. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ada amin? Ya, jadi kalau orang suci, orang yang ditebus oleh Tuhan, pasti dalam dirinya punya kerinduan yang kudus ini, kerinduan yang kudus, kerinduan yang utama, kerinduan yang Tuhan ingin juga lihat. Ya, seperti kalau kita punya pasangan, ya. Kalau belum menikah, apa kerinduanmu? Wah, saya kerinduannya misalnya, tanya pasangan, saya rindunya mau ditraktir, saya merindunya mau ini mau itu. Tapi coba, saya apa kerinduanmu? Ya. Aku mau bersama dengan engkau selama-lamanya misalnya. Aku mau bersama dengan engkau tinggal satu rumah. Wah, itu menggebu-gebu pasti kan. Nah, itu juga yang disampaikan, harus disampaikan kita kepada Tuhan. Aku yang terlebih suka dari dalam diriku. Aku lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, teruskan. Sebab itu juga kami berusaha, Ya,
baik kami diam di dalam tubuh ini Ya, maupun kami diam di luarnya, ya, supaya kami berkenan kepadanya. ya. Nah, jadi tanda orang yang mau terlepas dari tubuh ini untuk mendapatkan tubuh yang baru dan hidup bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya, yaitu bagaimana supaya kita berkenan kepada Tuhan. Teruskan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Ya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. ya. Ditambah. Ya, dalam Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, Yerusalem surgawi. dan kepada beribu-ribu malaikat, Ya, beribu-ribu malaikat. suatu kumpulan yang meriah, Ya, di sana ada kumpulan yang meriah, ada beribu-ribu malaikat. Teruskan. dan kepada jemaat anak-anak sulung Ya, jemaat anak-anak sulung. yang namanya terdaftar di sorga, Ya, yang namanya terdaftar di sorga. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi Ya, sempurna. nah jadi di sana adalah kumpulan yang meriah. Di sana ada jemaat anak-anak sulung. Di sana juga adalah orang-orang benar. Roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, di sini kita diingatkan oleh kekasih kita yang sudah mendahului kita. Ya, supaya kita ingat bahwa mereka di sana bukan mendapat kesedihan, bukan mendapat pergumulan lagi, tetapi mereka sudah menikmati ya hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, ini menjadi kerinduan kita. Tapi tahapnya kita harus jelas, kita harus cinta dulu kepada rumah Tuhan secara jasmani. Kita menjadi rumah Tuhan juga secara rohani. Ya, dan juga ada rumah Tuhan yang kekal, Yerusalem baru. Suatu kumpulan yang meriah. Oleh sebab itu, seperti lagu yang sering kita nyanyikan, satu kota tanpa malam, Yerusalem baru. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Ya. Jadi baiklah kita cinta kepada rumah Tuhan dan tempat kediaman Tuhan. Dan kita mengenal Dia sebagai mempelai pria sorga, kekasih jiwa kita. Oleh sebab itu, jadikanlah diri kita bait Allah secara rohani, yang suci. Kita mau berdoa jadi tempat atau rumah doa bagi banyak orang-orang yang membutuhkan. Kita menyembah Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu O Yerusalem kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Ya, kita ingat kembali bagaimana tempat kediaman Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Inilah yang kita rindukan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, saya undang Bapak Gembala untuk ke depan.
Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi kur yang bisa berlutut boleh berlutut. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, Ya Yerusalem yang indah, bawa saya jalan-jalannya dari emas, sana. pintu gerbangnya mutiara. Taklah Di situ ada sungai air kehidupan. Tuhanku, datanglah, Ada mana, bawa saya tidak ada lagi ratap tangis sana. atau duka cita di sana. Hanya sukacita selama-lamanya. Tuhanku, datang, Haleluya. bawa saya masuk sana. Mari sembah Dia. Tak Haleluya. lama lagi Tuhanku, datanglah, Haleluya. bawa saya Haleluya. Haleluya. masuk sana. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Engkau menjanjikan bagi kami tempat terindah di langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru. Di sana tidak ada lagi penyakit, tidak ada perkabungan, tidak ada peperangan, kegelisahan, kesusahan,
semua yang lama tidak ada lagi. Selain kami tinggal bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Menikmati kebaikan Tuhan kepada kami. Menikmati indahnya Yerusalem baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan tinggal di sana selama-lamanya. Tidak ada peperangan di sana. Tidak ada kegelisahan di sana. Tidak ada kekhawatiran. Selain damai dan sukacita kekal selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu tempat yang terindah bersama para malaikat-Mu Tuhan tinggal selama-lamanya. Haleluya. Segala air mata dihapus oleh Tuhan. Menikmati sukacita, kebahagiaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Allah yang mengasihi kami. Yang begitu baik bagi kami Tuhan. Yang sudah mengampuni dosa pelanggaran kami oleh darah. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau bagi kami, Tuhan. Orang-orang berdosa seperti kami yang sudah rusak oleh dosa dan oleh kuasa setan iblis. Namun Engkau memulihkan kami, Tuhan. Membawa kami kepadamu, ke tempat di mana Engkau ada. Dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau siapkan bagi kami hidup kekal. Tempat yang terindah bersama-Mu. Di dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, sembunyikanlah. Haleluya. Ingatlah Akhir zaman sudah semakin dekat. Bumi dan langit akan berlalu. Seperti bintang di langit berjatuhan, bagai buah arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis.
Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intaya si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh. Ku terbang jauh ke negeri kekal. Benar Tuhan, ketika dunia berada dalam tangan antikris si jahat yang menganiaya manusia tanpa belas kasihan, manusia akan menjerit, menangis, tersiksa.